warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najila Nurlaila dengan NIM 11820060078. Hari ini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Hai, jadi hari ini video ini itu sebenarnya untuk men-sharingkan materi juga untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester biokimia oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Eva Paujia MSI. Seperti video sebelumnya, saya Nazila Nurlaila dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk materi yang akan saya sharingkan di sini ada 3 subtema, yaitu struktur dan fungsi lipid, kemudian metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Untuk struktur dan fungsi lipid, sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari lipid? Jadi lipid adalah senyawa yang segolongan senyawa yang relatif tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, eter, alkohol, benzen. Sedikit mungkin ya, jadi beberapa orang ada yang bingung nih, apa sih bedanya lipid sama lemak? Setelah ini saya akan sharingkan pula tabel perbedaan antara lipid dan lemak. Kemudian pada struktur dan fungsi lipid ini, jadi lipid itu memiliki bermacam-macam. Ada triacylglycerol, ada kolesterol, ada fosfolipid, dan steroid. Kalau kita lihat dari berdasarkan sumbernya, lipid itu ada 2. Ada lipid nabati dan lipid hewani. Nah, untuk lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuhan-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Lipid nabati mengandung fitosterol, kadar asam lemak tidak jenuh. Pada suhu kamar lipid nabati cenderung berbentuk cair. Kemudian, lipid hewani ini adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid hewani mengandung kolesterol. Lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Nah, lipid hewani ini cenderung berbentuk padat pada suhu kamar. Kemudian ini ada fungsi dari lipid. Untuk apa sih lipid itu? Yang pertama untuk sumber energi. Kemudian cadangan penghasil energi. Hormon, pelarut beberapa vitamin A, D, E, K, isolator panas, pelindung organ penting, ciri kelamin sekunder, dan bahan penyusun yang terdiri dari membran sel atau organel dan lipoprotein. Nah, struktur lipid ini berdasarkan struktur kimianya ada asam lemak dan ada gliserol atau gliseril. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah seperti gambar ini. Nah, ini ada asam lemak dan gliserol gitu. Kemudian, berdasarkan struktur triserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak itu tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol.
Nih, ada 3 gliserol. Aduh, sorry. Ada 3 gliserol di sini. 1, 2, 3. Oke. Next. Nah, ini dia perbedaan antara lipid dan lemak. Ketika kita melihat jadi ini adalah perbedaan antara lemak dan minyak. Gitu. Bisa dilihat ya dan di screenshot. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Metabolisme itu apa sih? Jadi metabolisme ini merupakan suatu proses dalam tubuh yang mana pada proses ini zat gizi itu diubah menjadi energi. Nah, energi yang dihasilkan dari proses metabolisme selanjutnya akan digunakan untuk segala macam kegiatan seperti membaca, menulis, berpikir, bernafas, berbicara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu makhluk hidup yang memiliki metabolisme tubuh kurang baik akan kesulitan untuk melakukan aktivitasnya. Materi tentang metabolisme lemak ini bisa kawan-kawan simak di YouTube channelku. Fungsi dari metabolisme lemak itu apa? Yang pertama adalah pengganti sel atau jaringan yang rusak, respirasi jaringan pada tubuh, penyusun unit pembangun sel, pertumbuhan jaringan tubuh. Kemudian, ada proses pemakaian asam lemak sebagai bahan bakar, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, mobilisasi triacylglycerol, aktivasi dan transportasi asam lemak, pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Nah, ini dia tahapannya. Untuk gambar yang pertama ini adalah mobilisasi asam lemak hidrolisis triacylglycerol. Ini mobilisasi asam lemak di sini. Ada tahapannya di sini bisa dipahami. Kemudian ada hidrolisis triacylglycerol. Ini yang gambar yang kedua di sini ada. Nah, kemudian yang terakhir ada transportasi ester asetil-CoA. Ini dia fotonya. Dan proses prosesnya seperti ini. Kemudian masuk ke materi sintesis asam lemak. Jadi dia membedakan antara sintesis asam lemak dengan degradasi asam lemak. Perbedaannya itu terletak pada lokasi, bentuk senyawa, enzim-enzim yang terlibat, kebutuhan oksidator atau reduktor. Pada sintesis asam lemak, itu terjadi di sitosol. Sedangkan pada degradasi asam lemak, itu terjadi di matriks mitokondria. Terus pada bentuk senyawa antaranya itu berbeda. Sintesis asam lemak terikat pada kovalen pada karir gugus asil yang dinamakan ACP. Sedangkan degradasi asam lemak itu terikat secara kovalen pada koenzim CoA. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, sedikit saya akan kembali lagi simak materi tentang metabolisme lemak ini. Pasti sih kalian sering mendengar kata metabolisme ya. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang ini. Jadi ada metabolisme gliserol yang merupakan gliserol itu yang terbentuk pada liposisis diabsorpsi oleh liver. Oh, ini nggak salah. Nah, sintesis asam lemak ini tidak sepenuhnya merupakan kebalikan dari degradasi asam lemak. Jadi ini perbedaan antara keduanya.
Enzim yang berbeda bekerja dalam reaksi yang berlawanan degradasi versus biosintesis. Sintesis asam lemak ini terjadi pada eukariotik dan prokariotik. Terus biosintesis terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada biosintesis asam lemak dari asetil-CoA. Itu terjadi di sitosol. Kemudian ada pemajangan rantai asam lemak yang terjadi di mitokondria. Dan ada desaturasi yang terjadi juga di ER ya. Biosintesis asam lemak itu membutuhkan melonyl CoA sebagai substrat dan dibutuhkan juga ATP. Nah, tahapan sintesis asam lemak. Yang pertama ada reaksi awal. Pada reaksi awal itu ada karboksilasi gugus asetil menjadi melonyl CoA dan reaksi dikatalis oleh asetil-CoA karboksilasi. Ini untuk tahapannya. Bisa kita lihat di sini pertama ada biotin enzim ditambah dengan ATP ditambah dengan HCO3-min itu menghasilkan ini. Kemudian ada karbon dioksida dikurangi biotin enzim ditambah asetil-CoA menghasilkan malonyl CoA plus biotin enzim. Yang kedua ada pemajangan rantai putaran. Itu terjadi pembentukan asetil ACP dan melonyl ACP dan reaksi dikatalis oleh asetil transalilase dan malonyl transalilase. Ini untuk prosesnya. Bisa kita lihat ya. Kemudian ada pemajangan rantai putaran 2. Itu kondensasi butyryl ACP dengan melonyl ACP membentuk C6 delta ketoasil ACP. Reaksi ini sama dengan reaksi pemajangan rantai putaran 1. Selanjutnya pemajangan rantai diteruskan sampai terbentuk C16 asil ACP. Nah, untuk reduksi gugus keton pada C3 menjadi gugus metilen. Ini bisa kalian baca. Dan sekian materi penjelasan tentang ketiga subtema tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan, kepada dosen pengampu dan teteh Asprak. Semoga Ibu sehat selalu. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan, diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.